cinta mulia yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Ella berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat dan sukacita untuk mengikuti weekly worship pagi ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, Miss Ella akan membacakan nats panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 100 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Anak-anak, seperti ayat yang baru saja Miss Ella bacakan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau memuji dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita nyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Ayo anak-anak semua, kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita bernyanyi dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa dengan sikap yang baik dan penuh kesungguhan hati. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam, dan terima kasih karena Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami mau mengucap syukur karena pagi ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Ampuni kami Tuhan jika ada kesalahan yang kami lakukan. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, mengarahkan hati kami hanya kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh bersuka melihat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bisalah berharap selama mendengarkan firman Tuhan nanti, anak-anak bisa duduk dengan tenang dan bersikap yang baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, dan kita akan menyanyikan lagu Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Mr. Martin. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Mr. Martin saat ini bisa melayani, membawakan firman Tuhan di dalam weekly worship pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami sangat bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah hati kami,
semua yang kami lakukan adalah karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah selesai firman Tuhan dibagikan, kami semuanya, baik anak-anak maupun guru-guru, semakin bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, tema pada pagi hari ini adalah Aku Suka Beribadah. Oke ya. Sekarang semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, yuk sama-sama katakan bersama-sama. Aku suka beribadah. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Aku suka beribadah. 1, 2, 3. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar kenapa kita suka beribadah. Apa sih beribadah itu? Apa sih yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita untuk beribadah? Oke. Sekarang mari kita lihat dulu kerinduan Tuhan di dalam firman Tuhan. Ketika kita bicara beribadah anak-anak, maka kita bicara mengenai apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi ya, ketika kita berbicara mengenai beribadah, maka kita berbicara mengenai apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Beribadah artinya adalah kita senang melakukan firman Tuhan. Aku suka melakukan firman Tuhan. Itulah beribadah. Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya taat. Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya ikuti jalan-jalannya Tuhan. Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya taat kepada firman Tuhan. Taat kepadanya, itulah kerinduan hati Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama membaca dari Ulangan 10 ayat 32. Mr. Martin akan pimpin kita semuanya dalam membaca firman pada pagi hari ini. Beribadah yang Tuhan kehendaki. Diambil dari Ulangan 10 ayat 32. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari, pertama, takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, lalu beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada 3 hal yang ingin Mr. Martin bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah beribadah yang Tuhan kehendaki adalah kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan Allah kita. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi anak-anak, beribadah yang Tuhan mau adalah, beribadah yang Tuhan kehendaki adalah kita taat kepada firman Tuhan. Kita hidup di dalam jalan-jalannya. Kita takut kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Sebagai contoh, misalnya nih ya, ketika kalian mengerjakan ulangan, nih, lagi asik-asik mengerjakan ulangan di Google Form begitu ya. Tiba-tiba ada suara gitu ya. Iblis menggoda kita. Gak apa-apa, lihat aja ke Google. Atau, gak apa-apa, lihat aja ke buku, gak apa-apa, is okay kok. Nah, atau iblis goda yang lain lagi. Is okay, gak apa-apa, kamu lihat aja bahan-bahan yang lain, gak apa-apa. Nah, tapi ada suara yang lain mengatakan, jangan lihat ke Google, jangan lihat ke Google, jangan lihat ke buku, jangan lihat ke bahan yang lain. Kerjakanlah dengan jujur. Lalu suara yang bilang, gak apa-apa, lihat aja, lihat. Suara yang satu lagi bilang, jangan, kerjakan dengan jujur. Nah, ketika kalian ada di dalam kondisi tersebut, Tuhan punya kerinduan. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Maka Tuhan punya kerinduan supaya anak-anaknya beribadah kepada Dia di dalam kehidupan sehari-hari dengan takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Sehingga ketika anak-anak mengalami kondisi tersebut, kalian putuskan di dalam hati, saya akan jujur, saya nggak mau nyontek,
saya akan jujur. Dan Mister percaya, detik itu juga Tuhan Yesus tersenyum. Ya, Tuhan Yesus senang sekali dengan keputusan kita untuk jujur. Dia akan bangga dengan kalian. Ini anakku, beribadah dengan sangat-sangat baik. Itulah kerinduan Tuhan, anak-anak. Itulah ibadah yang luar biasa, taat kepada Tuhan. Atau mungkin di kondisi yang lain, kalian misalnya punya teman kamu ini mengecewakan kamu. Perkataan teman kamu ini menyakiti hati kalian. Perkataan teman kalian ini membuat kalian sedih, gitu ya. Kalian kecewa, ada rasa marah, ada rasa begitu sedih, gitu ya. Kenapa sih dia ngomong gitu? Kok dia omongannya kasar sih? Kok dia ngomongnya seperti itu sih? Mungkin kalian mengalami perasaan yang seperti itu. Kalau kalian hidup di dalam takut akan Tuhan, kalau kalian hidup di dalam ibadah yang benar kepada Tuhan, maka detik itu juga kalian akan putuskan, saya akan mengampuni dia. Saya akan memaafkan dia. Saya tetap akan mengasihi dia meskipun dia mengecewakan saya, karena dia teman saya. Mungkin iblis bilang lagi, balas aja, balas. Lalu kata Tuhan Yesus, jangan, ampuni. Kata iblis, balas aja, balas, is okay, balas aja, balas, gitu ya. Kata Tuhan, jangan, ampuni, kasihilah orang yang sudah menganiaya kamu. Dan kamu memutuskan, saya akan mengampuni, saya akan memaafkan teman saya tersebut. Dan Mister percaya, di surga pun Tuhan Yesus tersenyum dengan apa yang sudah kalian putuskan. Oke anak-anak, itulah kerinduan Tuhan. Ya, mungkin ketika kamu juga nih, misalnya kasus yang lain, lagi mengerjakan tugas-tugas di HBL. Aduh, tugasnya banyak gitu ya. Banyak tugasnya. Kamu belum selesai inilah, kamu belum selesai math misalnya, kamu belum selesai science, belum selesai craft, belum selesai apalagi BI, belum selesai lagi civics dan sebagainya. Banyak yang belum selesai. Mungkin gara-gara kamu menunda pekerjaan. Lalu ada godaan di dalam hati kalian. Gak apa-apa, missing mah is okay, gak apa-apa. Mending sekarang mah main game aja, main game, is okay. Lalu ada suara yang lain tuh, suara Tuhan Yesus, suara Roh Kudus. Jangan, kerjakan terlebih dahulu tugas kamu. Itulah tanggung jawab kamu. Kerjakan terlebih dahulu. Mungkin iblis goda lagi, nggak apa-apa, missing juga is okay, no problem gitu ya. Tapi Roh Kudus nggak tinggal diam. Yesus nggak tinggal diam. Dia pun akan dorong kita dalam hati kita, kerjakan dengan baik. Lalu di tengah-tengah pergumulan tersebut, akhirnya kamu memutuskan, saya akan kerjakan terlebih dahulu tugas-tugas saya. Setelah itu baru relaxing gitu ya. Dan Mr. Martin percaya, di surga juga Tuhan Yesus bangga dan senang, kagum dengan keputusan kalian yang luar biasa. Sangat baik, sangat-sangat baik. Itulah anak-anak kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita beribadah dalam kehidupan sehari-hari, gak cuma hari Minggu. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan seterusnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita taat, takut kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan bagian kita. Yang kedua adalah kita mengasihi Tuhan Yesus. Itulah adalah ibadah yang sangat-sangat Tuhan suka. Selain tadi melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan, Tuhan suka. Tapi kenapa kita melakukan firman Tuhan? Poin kedua adalah karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Seharusnya kitalah yang dihukum, harusnya kitalah yang disalib. Tetapi Tuhan Yesus gantikan kita. Dia mau disalib untuk kita. Harusnya kitalah yang masuk ke neraka, tapi Tuhan gantikan kita. Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Ya, Dia menebus dosa-dosa kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh anugerah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Seharusnya kitalah yang menderita, harusnya kitalah yang disiksa,
Harusnya kitalah yang dihukum, tapi semuanya ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena dia baik sama kita. Nah anak-anak, karena Yesus sudah begitu baik kepada kita, bagian kita adalah mengasihi dia. Kita bersyukur kepada dia. Tuhan, terima kasih, engkau sangat baik. Karena engkau baik, saya ingin berbuat baik. Karena engkau baik, saya ingin taat kepada firman Tuhan. Karena engkau baik, saya ingin mengasihi engkau. Karena engkau sangat baik, saya ingin cinta kepada engkau. Itulah kerinduan Tuhan, anak-anak. Tuhan Yesus menjadi pribadi yang kita kasihi juga. Gak cuma dia yang mengasihi kita, tapi kita mengasihi dia. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang sayang kepada Tuhan. Amin. Oke, berikutnya. Yang terakhir adalah beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itulah kerinduan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ada ibadah dalam bentuk yang lain, anak-anak. Ya, ibadah bentuk lain adalah dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Misalnya kalian di gereja, di sekolah minggu, di sekolah ada weekly worship, ada devotional, gitu ya. Itu adalah pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, Tuhan juga rindu kita suka dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa kita suka dengan pertemuan ibadah? Karena alasan yang tadi. Tuhan, karena saya mengasihi engkau, saya ingin beribadah kepada Tuhan. Tuhan, karena saya mengasihi engkau, saya ingin rajin sekolah minggu. Aku suka beribadah sekolah minggu. Kenapa? Karena aku mengasihi Tuhan Yesus. Kerinduan sebuah keluarga adalah berkumpul. Betul ya anak-anak ya? Pasti senang kan kalau berkumpul dengan keluarga, apalagi jalan-jalan, main-main kemana gitu ya. Pasti senang berkumpul bersama-sama. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Dia rindu anak-anaknya berkumpul, enggak sendirian terus gitu ya. No, dia rindu anak-anaknya berkumpul bersama-sama dalam sebuah ibadah. Itulah kerinduan Tuhan. Dan dia adalah Bapa kita. Jadi Tuhan juga rindu supaya anak-anak hadir di dalam sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat gitu ya. Nah kembali, pasti ada godaannya, betul? Ketika kamu bangun, kamu harusnya sekolah minggu, tapi ada godaan. Aduh, ini main handphone atau sekolah minggu. Main handphone atau sekolah minggu. Main game, sekolah minggu. Main game, sekolah minggu. Nah, ada godaan kan? Sekali lagi, Mister mau ngajarin kalian semua. Ketika di dalam hati kalian ada godaan untuk berbuat yang nggak benar, maka kalian harus memutuskan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalian putuskanlah, saya akan sekolah minggu karena saya sayang Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, saya akan hadir di sekolah minggu. Saya akan ikuti sekolah minggu karena saya mengasihi Tuhan, karena saya sayang sama Tuhan. Saya akan mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ketika ada godaan gitu ya, kembali kan iblis kan suka goda-goda gitu ya anak-anaknya. Dia goda lagi gitu ya. Gak usah nyanyi lah anak-anak, diem aja, ngapain gak dilihat kok sama guru sekolah minggu. Kan kamu nontonnya di YouTube, kan gak dilihat gitu ya. Gimana tuh kalau gitu? Apakah kamu akan nyanyi buat Tuhan atau diem aja? Kembali putuskan. Kalau kalian tahu Yesus sudah begitu baik kepada kamu, beri yang terbaik buat dia. Bernyanyilah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur kepada dia. Kenapa? Karena dia baik. Jadi ketika kita sekolah minggu, kita sadar betul bahwa itu karena kita mengasihi Tuhan. Dia rindu kita bertumbuh, dia rindu kita semakin mengenal dia, dia rindu supaya kita semakin hidup di dalam firman Tuhan. Meskipun ada godaan-godaan yang banyak, ya, buka sekolah minggu atau buka game, buka live streaming sekolah minggu, atau buka game ini, game itu. Nah kan, kembali kan, kita mengalami kondisi itu kan. Kalau kita sadar penuh bahwa Yesus baik sama kita, mari putuskanlah, saya akan ikut Tuhan Yesus.
Saya akan hadir di sekolah minggu. Saya akan mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ketika bernyanyi, saya akan bernyanyi. Ketika weekly worship diadakan, saya akan menyanyi. Saya akan dengarkan firman dengan baik. Ketika di rumah kalian ada mesbah doa, baca firman bareng dengan keluarga, ikutilah. Tuhan juga suka dengan itu anak-anak. Ikutilah. Kenapa? Karena Tuhan ingin kalian pun bertumbuh, semakin mengenal Tuhan bersama-sama dengan keluarga kalian. Luar biasa, betul? Luar biasa Allah kita. Dia hadir dalam keluarga. Tuhan juga hadir dalam sekolah minggu kalian. Tuhan juga hadir dalam weekly worship kita, dalam devotional kita. Dia hadir di semua aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dan sebagai bentuk kita sayang kepada Tuhan Yesus, maka yang kita lakukan adalah dengan segenap hati beribadah, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mr. Martin tutup dengan 3 buah kalimat. Aku suka beribadah. Semuanya ikuti kata-kata Mr. ya. Aku suka beribadah. Yang kedua, aku suka melakukan firman Tuhan. Oke, good. Yang ketiga ya, aku suka mengikuti pertemuan ibadah bersama keluarga rohaniku. Tuhan senang ketika keluarganya berkumpul. Tuhan senang ketika anak-anaknya berkumpul. Tuhan senang karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Dan mari anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, selalu kita pilih yang benar. Sekali lagi ya, pilih keputusan yang benar. Taat kepada firman Tuhan. Karena itulah kerinduan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Inilah hati kami suka beribadah. Kami suka melakukan kebenaran firman Tuhan meskipun kiri kanan banyak godaan dari iblis yang selalu mengganggu kami. Tapi kami mau memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan, hormat kepada firman Tuhan, dan kami melakukannya sebagai ibadah kepada Tuhan. Kami pun rindu menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dalam beribadah, mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah kami Tuhan. Kami nggak menghindar, kami nggak pergi dari pertemuan-pertemuan ibadah kami, tapi kami mengikutinya dengan baik, karena kami percaya itulah yang bisa kami lakukan juga, supaya kami boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.